Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nada Fukma Ismana, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 10 Madrasah Aliyah Darul Huda Wonodedim Blitar. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik dapat 1. Memahami unsur kebahasaan tentang taksimul kalimah. 2. Menjelaskan materi tarkib tentang taksimul kalimah dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Yang berdasarkan pada kompetensi isi 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya, serta berdasarkan pada kompetensi dasar 3.2, menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema at-tahiyatul wa ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari taksimul kalimah. 4.2, menyajikan hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema at-tahiyatul wa ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi taksimul kalimah. Dengan materi yang akan dibahas yaitu taksimul kalimah atau pembagian kata. Sebelum kita masuk pada materi inti, apa kalian mengetahui apa itu kalimah? Kalimah dalam bahasa Arab berarti kata, sedangkan menurut istilah berarti suatu lafadz yang mempunyai suatu makna tertentu. Selanjutnya, pembagian kalimah. Dalam kalimah itu sendiri mempunyai 3 macam. Yang pertama yaitu kalimah isim atau disebut dengan kata benda. Yang kedua, kalimah fi'il atau yang disebut dengan kata kerja. Dan yang terakhir, ketiga adalah kalimah huruf atau kata sambung. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang kalimah isim. Kalimah isim adalah kata yang memiliki makna sendiri yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi, kalimah isim ini dapat kita sebut sebagai kata benda yang memiliki arti tertentu tetapi tidak memiliki kaitannya dengan waktu. Contohnya seperti nama-nama benda, nama tempat, nama orang, dan kata sifat. Contohnya, kitabun yang artinya kitab, Muhammadun yang berarti nama orang, Jakarta yang berarti nama kota Jakarta, Jamilun nama sifat yang berarti indah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimah isim. Kita dapat mengetahui kalimah isim dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya tanwin. Tanwin adalah nun mati yang bertemu dengan akhir kalimah isim yang wujudnya dalam pengucapan namun tidak wujud dalam tulisan. Contoh,
rojulun. Kalimat rojulun merupakan isim karena cirinya dibaca tanwin pada harokat akhirnya. Jadi, setiap kalimat yang berharokat akhirnya dibaca tanwin, baik tanwin fathah, kasroh, maupun domah, maka itu adalah isim. Yang kedua, adanya alif lam. Contohnya, al-maliku. Kalimat al-maliku merupakan isim karena cirinya diawali dengan alif lam. Jadi setiap kalimat yang diawali oleh alif lam, maka itu adalah isim, baik yang berupa al-ma'rifah, al-ziyadah, dan al-mausulah. Yang ketiga, didahului huruf jar. Huruf jar adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, dan huruf qasam yang berupa wawu, ta, dan ba. Setiap isim yang sudah kemasukan oleh huruf jar, maka i'rabnya menjadi jar atau dibaca kasroh pada huruf akhirnya. Contoh, alal ardi. Kalimat alal ardi merupakan isim karena cirinya dimasuki huruf jar yaitu ala. Dan huruf akhir pada lafaz al-ardi dibaca kasroh. Yang keempat, didahului ya nida. Ya nida yaitu ya yang berfungsi untuk menyeru atau panggilan. Contoh, ya Muhammadu. Kalimat Muhammadu merupakan isim karena cirinya dimasuki oleh ya nida. Jadi setiap kalimat yang didahului oleh ya nida maka itu adalah isim, baik itu mu'annas maupun mudzakkar. Dan yang terakhir, kelima, yaitu digunakan sebagai idhofah. Idhofah adalah penggabungan antara dua isim atau lebih. Penggabungan ini dimaksudkan untuk menyandarkan isim pertama kepada isim lainnya. Adapun isim yang pertama dinamakan mudhof dan isim kedua adalah mudhof ilaih. Contoh, kalamullahi. Kalimat kalamun dan kalimat Allahi merupakan isim karena cirinya yaitu keduanya merupakan isim yang bisa dirangkaikan atau diidhofahkan menjadi satu kalimat atau semacam kata majmu'. Berikutnya yang kedua, saya akan membahas tentang kalimat fi'il. Kalimat fi'il adalah kata yang memiliki makna sendiri yang ada kaitannya dengan waktu. Jadi, kalimat fi'il ini kita bisa menyebutnya dengan kata kerja yang memiliki arti, baik itu waktu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Contohnya yaitu fa'ala yaf'ulu uf'ul. Ciri-ciri kalimat fi'il. Kalimat fi'il dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, qad. Semua lafaz yang didahului huruf qad adalah fi'il. Jika qad bertemu dengan fi'il madhi, maka artinya sungguh. Namun, jika bertemu fi'il mudhari', maka artinya terkadang. Contoh, qad qomatis shalah. Dalam lafaz ini, qad masuk pada fi'il madhi yang berupa koma. Artinya, sungguh sudah hampir melaksanakan sholat. Dan qad aflahal mu'minun yang artinya sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Qad dalam lafaz ini masuk pada fi'il mudhari' yang berupa aflaha. Yang kedua, sa atau sin. Semua lafaz yang didahului huruf sin adalah fi'il. Huruf sa atau sin ini merupakan huruf istiqbal yang artinya akan dan hanya digunakan untuk fi'il mudhari'. Contoh, kalla saya'lamun. Artinya mereka akan mengetahui. Dalam lafaz ini, huruf sa masuk pada fi'il mudhari' yang berupa ya'lamun. Yang ketiga, saufa.
Kata saufa termasuk huruf istiqbal yang artinya akan dan hanya digunakan untuk fi'il mudhari'. Sebenarnya kata saufa ini hampir sama dengan huruf sa atau sin yang berarti akan. Tetapi bedanya saufa digunakan untuk waktu yang lebih lama daripada huruf sa atau sin. Contohnya kalla saufa ta'lamun yang berarti mereka akan mengetahui. Dalam lafaz tersebut, saufa masuk pada fi'il mudhari' yang berupa ta'lamun. Dan yang terakhir, keempat, tak ta'nis. Semua lafaz yang diakhiri oleh huruf tak ta'nis yang berharokat sukun adalah fi'il. Tak ta'nis tidak memiliki arti khusus, hanya huruf tambahan saja yang menunjukkan bahwa apa yang disandarkan kepadanya merupakan fi'il yang bentuknya mu'annas. Tak ta'nis ini merupakan ciri dari fi'il madhi. Jadi, tak ta'nis ini tidak memiliki arti khusus, hanya huruf tambahan yang menunjukkan bahwa fi'il tersebut adalah fi'il yang berbentuk mu'annas. Contohnya, qad qomat sholah. Selanjutnya yaitu macam-macam kalimat fi'il. Dalam kalimat fi'il itu sendiri mempunyai 3 macam. Yang pertama yaitu fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan arti suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Jadi, fi'il madhi ini adalah kata kerja yang telah dikerjakan. Ciri-ciri fi'il madhi dapat kita ketahui dengan 1. Huruf aslinya berharokat fathah dhohiroh atau jelas maupun muqaddarah atau dikira-kirakan. Contoh nasoro. 2. Diakhiri kata bisa dimasuki dhamir rofa. Contoh nasortu. Dalam lafaz tersebut tersembunyi dhamir yang berupa ana. Dan yang ketiga, diakhiri kata bisa dimasukkan tak ta'nis atau tak sukun yang bermakna perempuan. Contoh fatahat. Yang kedua, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi fi'il mudhari' ini adalah kata kerja yang sedang dilakukan atau yang akan dikerjakan. Ciri-ciri fi'il mudhari' dapat diketahui dengan 1. Selalu diawali salah satu huruf zaidah atau tambahan yang berjumlah 4, yaitu hamzah, ta, ya, dan nun yang disebut dengan huruf mudhoro'ah, yaitu an-naitu. Contoh yaktubu. Dalam lafaz tersebut mengandung huruf zaidah yang berupa ya dan mengandung dhamir tersembunyi yang berupa wa. Dalam huruf zaidah tambahan atau yang bisa kita sebut sebagai huruf mudhoro'ah itu tersimpan dhamir di dalamnya. Dalam huruf hamzah tersimpan dhamir anna. Dalam huruf ta tersimpan dhamir anta. Dalam huruf ya tersimpan dhamir huwa. Dan dalam huruf nun tersimpan dhamir nahnu. Yang kedua, dapat diawali oleh amil nasab atau huruf akhirnya berharokat fathah seperti an, lan, kai, idan, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat diawali oleh amil jazm atau huruf akhirnya berharokat sukun seperti lam, lama, alam, alama, la, dan lain-lain. Dan yang ketiga, fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi fi'il amar ini adalah kata perintah yang akan dikerjakan oleh orang yang diperintah. Ciri-ciri fi'il amar dapat diketahui dengan 1. Biasanya diakhiri dengan harokat sukun. Contoh sa'id yang artinya bantulah. 2. Bisa dimasuki wawu jamak atau wawu yang menunjukkan arti banyak. Contoh
wa aqimus sholah. Yang ketiga, biasanya diawali dengan huruf alif, contoh uktub yang artinya tulislah. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang kalimah huruf. Kalimah huruf adalah kata yang tidak punya makna sendiri. Contohnya seperti kata depan dalam bahasa Arab disebut huruf jar. Jadi kalimah huruf ini tidak mempunyai arti karena tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya tidak memiliki arti yang bisa dipahami oleh orang lain kecuali digabungkan dengan kalimah yang lainnya. Contohnya dari atau min, ke atau ila, dan lain-lain. Pembahasan tentang kalimah huruf yang lebih mendetail, yaitu kalimah huruf dapat diartikan sebagai kata sambung. Namun dalam pengertian yang lain, kalimah huruf diartikan sebagai kata yang mengandung arti atau dapat dipahami maknanya jika digabungkan dengan kata lain. Jadi kalimah huruf ini tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat mengandung arti yang dapat dipahami sebelum digabungkan dengan kalimah lain. Jika untuk mengetahui isim dan fi'il terdapat tanda-tanda yang menyertainya, maka untuk mengetahui huruf adalah sebaliknya, yaitu dengan tidak adanya tanda-tanda isim dan fi'il. Dengan kata lain, jika suatu kata bukan merupakan isim maupun fi'il, maka sudah dapat dipastikan kata tersebut merupakan huruf. Jadi kalimah huruf sendiri tidak memiliki tanda-tanda khusus, tetapi apabila kalimah itu bukan merupakan isim atau fi'il, maka dapat dipastikan kalimah itu merupakan kalimah huruf. Dari segi penempatannya, huruf dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Bisa berdampingan dengan isim atau fi'il. Contohnya adalah huruf ataf dan huruf istifham, yaitu fahal antum syakirun. Dalam ayat ini kalimah huruf yang berupa huruf istifham yaitu hal berdampingan dengan kalimah isim yang berupa isim dhamir yaitu antum. Yang kedua, bisa berdampingan dengan isim. Contohnya adalah huruf jar dan amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar yaitu wa ilallahi turja'ul umur. Dalam ayat ini kalimah huruf yang berupa huruf jar yaitu ilah berdampingan dengan kalimah isim yang berupa Allah. Dan yang ketiga, bisa berdampingan dengan fi'il. Contohnya huruf jazm dan huruf nasab yaitu lam yalid wa lam yulad. Dalam lafaz tersebut, kalimah huruf yang berupa huruf jar yaitu lam berdampingan dengan kalimah fi'il yang berupa kalimah fi'il mudhari yaitu yalid. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang materi taksimul kalimah atau pembagian kalimah. Semoga dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kalian semua. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.